Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Stagnasi kultivasinya hanyalah kelemahan utama, selain itu, ada banyak kelemahan kecil lainnya. Salah satunya, adalah kenyataan bahwa dia tidak merasakan sakit. Kognisinya melambat adalah masalah lain. Di dunia ini, jalan kebijaksanaan telah menguraikan misteri di balik bagaimana seseorang berpikir. Ketika seseorang berpikir, banyak pikiran akan tercipta dalam pikiran mereka. Orang cerdas akan menghasilkan sejumlah besar pikiran lebih cepat, sementara orang bodoh akan menghasilkan lebih sedikit pikiran, dan dengan kecepatan yang lebih lambat. Ketika pikiran-pikiran individu ini bertabrakan satu sama lain, mereka akan menyatu atau mungkin dihancurkan, pada akhirnya, satu atau lebih pikiran baru akan tercipta. Pemikiran baru ini akan menjadi hasil dari pemikiran mereka. Otak adalah tempat yang melahirkan pikiran, itu adalah domain penting bagi semua bentuk kehidupan ketika mereka berpikir. Tetapi domain ini diputuskan pada dua aspek. Salah satunya adalah tubuh, sementara yang lainnya adalah jiwa. Jika jiwa seseorang tinggal di tubuh binatang buas, maka, binatang buas ini akan menjadi sangat cerdas. Tingkat kecerdasan ini akan jauh melampaui binatang buas biasa, tetapi akan lebih rendah dari manusia normal. Gu adalah esensi dari langit dan bumi, manusia adalah roh dari semua makhluk. Di antara semua makhluk hidup, manusia adalah yang paling cerdas. Untuk mencapai ini, seseorang membutuhkan tubuh fisik manusia dan jiwa manusia. Sekarang tubuh Fang Yuan benar-benar mati, hanya jiwanya yang utuh. Dengan demikian, dalam pikirannya, jumlah pikiran yang dihasilkan akan jauh lebih sedikit, dan kecepatan kognisinya akan sangat berkurang. Pemikiran intensif akan menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah pikiran. Karena pikiran zombie menghasilkan lebih sedikit pikiran, dan dengan kecepatan yang lebih lambat, pikiran yang dihasilkan tidak dapat mengimbangi pengeluaran pikiran. Jika Fang Yuan adalah orang kasar, biarlah. Tapi dia sangat terampil dalam merencanakan, dia adalah orang ambisius yang terbiasa merencanakan untuk berhasil dalam situasi. Setelah menjadi zombie, dia merasa sangat tidak nyaman, dia sama sekali tidak terbiasa dengan perubahan baru ini. Tidak heran sebagian besar zombie seperti generasi pertama Gu Yue memilih untuk tidur nyenyak. Ketika seseorang tidur, mereka akan berpikir lebih sedikit, dan konsumsi pikiran mereka akan turun tajam, sehingga mereka akan dapat mengumpulkan lebih banyak pikiran dalam pikiran mereka. Ketika mereka bertarung, mereka akan berpikir intens dan menggunakan pikiran ini. Fang Yuan memiliki pemahaman baru di benaknya. Ini adalah alasan yang sama dengan kehendak matahari raksasa, yang memilih untuk memasuki tidur nyenyak. Semakin sedikit yang saya pikirkan, semakin membosankan dan lambat saya akan menjadi. Berpikir bahwa suatu hari, saya, Gu Yue Fang Yuan, akan berubah menjadi idiot. Hehe, Fang Yuan mengejek dirinya sendiri di benaknya, mengumpulkan pikirannya yang tersebar. Selanjutnya, dia menoleh ke Little Hu Immortal, bawa kakak laki-laki saya, Bai Yun Seng, ke sini, saya ingin bertemu dengannya. Little Hu Immortal menjawabnya dengan patuh, segera menghilang dari tempat. Dia adalah roh tanah, dia bisa dengan bebas berteleportasi kemana saja di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal. Setelah 10 napas waktu, Little Hu Immortal muncul kembali, kali ini membawa Bai Yun Seng bersamanya. Adik laki-laki, kamu, menghela nafas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Fang Yuan, Bai Yun Seng tercengang, matanya memerah saat dia berbicara dengan suara tercekik. Dia sudah menyadari fakta tentang Fang Yuan yang berubah menjadi Raja Zombie Surgawi 6 lengan sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang telah ditentukan Fang Yuan kepada Little Hu Immortal sebelumnya, sebagai sesuatu yang dapat diekspos ke Bai Yun Seng. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, awalnya, saya telah maju ke jalur kekuatan Gu Immortal, sayang sekali saya berakhir dalam keadaan ini, tidak ada pilihan, saya harus terus memanggil Anda kakak senior. Datang. Kakak senior, ini adalah tempat yang kasar, tolong temukan balok batu dan duduk. Gua tempat Fang Yuan berada sekarang digali dari pusat gunung Danghun pada masa itu oleh Peri Bai Hu, itu adalah tempat di mana dia membangun istana Danghun.
Setelah Gunung Danghun dihancurkan oleh lumpur bubur Immortal Gu, Fang Yuan mengembalikannya ke normal dengan Bai Yun Seng. Gunung Danghun yang dipulihkan mempertahankan gua gunung ini. Tapi batu bata emas, ubin perak, tirai merah muda, tempat tidur bundar besar, selimut sutra emas, dan lonceng angin harum yang ada di istana Danghun tidak dapat ditemukan. Peringkat 6 lanskap gua abadi seperti sebelumnya, itu bisa mengembalikan gunung atau badan air manapun kembali ke keadaan di masa lalu. Perabotan di dalam istana Danghun tidak dihitung sebagai bagian dari gunung atau badan air. Tentu saja, Fang Yuan juga tidak ingin memulihkan bekas istana Danghun. Bagaimanapun, kamar tidur peri Bai Hu terlalu merah muda, dipenuhi dengan aura feminin dan tidak cocok dengan Fang Yuan. Tidak ada furnitur di gua gunung, itu benar-benar kasar dan sederhana. Bai Yun Seng memilih batu yang paling dekat dengan Fang Yuan dan duduk. Saat ini, pikiran batinnya dipenuhi dengan keprihatinan, rasa terima kasih, dan kepercayaan tanpa syarat terhadap Fang Yuan. Bagaimanapun, mereka berdua telah menantang bahaya dan pengalaman mendekati kematian bersama, mereka telah melalui banyak hal di dataran utara, dan telah menyaksikan ketulusan dan perasaan di hati satu sama lain. Belum lagi 2 kali Fang Yuan telah membantu Bai Yun Seng di domain terpencil warisan sejati, dia tidak ragu-ragu sama sekali, bahkan tidak mengedipkan mata. Pertama kalinya, itu untuk mengambil lanskap seperti sebelum Gu Abadi, sementara kedua kalinya, dia menyerah pada manusia seperti sebelum Gu Abadi untuk menyelamatkan nyawa Bai Yun Seng. Pada saat itu, Bai Yun Seng sangat tersentuh sehingga air matanya hampir mengalir di pipinya. Dia memiliki warisan Gu Immortal, dia secara alami tahu daya tarik besar yang dimiliki Gu Immortal terhadap Gu Immortal. Fang Yuan menyerah pada Gu Abadi untuk menyelamatkannya, Bai Yun Seng, ini benar-benar menampilkan perasaan Fang Yuan yang sebenarnya. Setelah itu, Bai Yun Seng ditangkap oleh Hei Lou Lan. Fang Yuan segera mengubah arahnya, mengambil kembali manusia seperti sebelumnya Gu pertama. Bai Yun Seng sepenuhnya setuju dengan tindakannya dan hatinya tenang, ini benar-benar keputusan yang rasional. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia berada di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, dan keluar dari bahaya. Bai Yun Seng sangat gembira, beruntung bisa mempertahankan hidupnya secara alami merupakan masalah yang sangat menggembirakan. Tapi yang membuatnya lebih bahagia adalah setelah itu, melihat bahwa dia telah bangun, Little Hu Immortal mengembalikan lanskap seperti sebelumnya dan manusia seperti sebelumnya, kedua Gu Abadi ini kembali kepadanya. Bai Yun Seng memiliki sifat yang lembut dan baik hati, dia memiliki keterikatan yang mendalam terhadap kedua Gu Abadi ini. Mendapatkan kembali harta pentingnya setelah kehilangannya, dia benar-benar sangat gembira. Tetapi ketika dia mendengar tentang situasi Fang Yuan dari Little Hu Immortal, hatinya bergetar, semua kegembiraannya tersapu. Pikiran batinnya dipenuhi dengan kesedihan, rasa bersalah, penyesalan, dan belas kasihan. Dengan demikian, dia telah berulang kali mencoba bertemu Fang Yuan, mencoba memberikan segalanya untuk menyelamatkan adik laki-laki ini. Pada saat ini, dia duduk di atas batu-batu, dia memiliki ekspresi kesedihan saat dia menghela nafas dalam-dalam, saya malu, tidak hanya adik laki-laki yang menyelamatkan hidup saya ini, saya bahkan harus menanggung penghiburan dan kata-kata baik Anda setelah bertemu dengan Anda. Fang Yuan mengulurkan satu tangan, menek bahu Bai Yun Seng, menggunakan suaranya yang serak saat dia tertawa, takdir tidak dapat diprediksi, sebagian besar hal dalam hidup tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Sebagai pribadi, kita harus lebih berpikiran terbuka. Meskipun saya menjadi zombie, itu masih setengah jalan antara hidup dan mati, dibandingkan dengan orang-orang mati dan kehendak matahari raksasa, kami jauh lebih baik. Apalagi ketika di saat-saat terakhir, saya bahkan memperoleh kebijaksanaan Gu. Ini adalah keuntungan besar, kakak laki-laki tidak perlu menyalahkan diri sendiri, kamu harus bahagia. Ketika Fang Yuan pergi, dia membuka gerbang bintang. Kebijaksanaan Gu tahu bahwa ini adalah terowongan ke dunia luar, naluri bertahan hidupnya mendesaknya untuk terbang menuju Fang Yuan atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang diharapkan Fang Yuan. Stargate Gu adalah Gu fana, itu tidak bisa menahan aura Gu abadi. Fang Yuan mengertakkan gigi saat dia dengan paksa menempatkan kebijaksanaan Gu di lubang abadinya. Meskipun kebijaksanaan Gu menahan auranya sendiri dan bukaan abadi Fang Yuan adalah tanah mati,
memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk mendukungnya. Fang Yuan hampir tidak mampu menanganinya selama waktu singkat yang dibutuhkan untuk melewati gerbang bintang. Saat dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia dengan cepat membiarkan kebijaksanaan Gu keluar. Tanah yang diberkati Hu Immortal adalah lubang abadi peringkat 6, tetapi terletak di Gunung Tianti, itu mengambil ki bumi benua tengah dan sangat stabil. Itu tidak sebanding dengan aperture abadi yang masih ada di tubuh Gu Immortal. Mengenai kebijaksanaan Gu, Bai Yunseng menyadari masalah ini. Orang yang luar biasa akan melakukan hal-hal luar biasa, kemampuan adik laki-laki benar-benar membuatku merasakan apa-apa selain kekaguman yang mendalam. Tetapi bahkan Immortal Gu peringkat 9 yang legendaris tidak akan bisa merawat tubuh zombie adik laki-laki. Mengapa kamu tidak membiarkanku mencoba dan menggunakan manusia seperti sebelumnya Gu? Bai Yunseng sangat emosional, pada titik ini, dia sudah berdiri, siap untuk mencobanya. Tapi Fang Yuan menghentikannya. Kakak senior, kamu tahu dengan jelas jauh di dalam pikiranmu bahwa pria ini seperti sebelumnya Gu abadi hanya dapat mengembalikan seseorang ke keadaan sebelumnya dalam satu saat di masa lalu. Meskipun dapat menghidupkan kembali seseorang, waktu yang begitu lama telah berlalu, saya tidak tahu berapa banyak momen yang telah berlalu sejak saat itu. Bagaimana mungkin menyembuhkan saya? Itu akan bahkan jika Anda mencoba, mengapa Anda harus menyia-nyiakan esensi abadi anggur hijau Anda yang berharga? Ekspresi Bai Yunseng pucat, emosinya tidak stabil. Ketika Fang Yuan menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Retak-retak. 5 hingga 6 suara tajam terdengar, Bai Yunseng benar-benar menamparkan dirinya sendiri. Kakak senior, hentikan. Untuk apa kamu melakukan ini? Fang Yuan bertindak seperti lengah, dia buru-buru berdiri, mengulurkan dua tangan dan meraih tangan Bai Yunseng. Bai Yunseng sama sekali tidak bisa bersaing dengan kekuatan Fang Yuan. Setelah tidak bisa bergerak, dia menangis dengan deras, adik laki-laki, aku telah mengecewakanmu, aku benar-benar sangat menyesal. Saat dia menangis, lututnya ditekuk saat dia benar-benar mencoba untuk berlutut. Fang Yuan dengan cepat meraihnya, bertanya dengan kaget, kakak senior, apa yang kamu lakukan? Adik laki-laki, jika saat itu, aku telah meminjamkan manusia seperti sebelum Immortal Gu kepadamu, kamu akan dapat menggunakannya pada saat krusial dan tidak akan berubah menjadi bentuk saat ini. Bai Yunseng berkata dengan wajah berlinang air mata. Dia adalah orang yang sangat baik, meskipun dia secara tidak langsung menyebabkan kematian Gao Yang dan Zhu Zai di masa lalu, itu hanyalah naluri seseorang untuk bertahan hidup. Baginya, Fang Yuan adalah penyelamat hidupnya, seorang dermawan. Dia juga adik laki-lakinya, mereka memiliki tuan yang sama, tetapi orang yang merupakan dermawan dan adik laki-lakinya ini, dirugikan karena kelalaiannya sendiri. Jika saat itu, Bai Yunseng telah mengambil inisiatif untuk meminjamkan cacing Gu-nya kepada Fang Yuan tidak akan berakhir dalam keadaan canggung seperti itu. Setelah Bai Yunseng bangun, pikiran ini bersembunyi di benaknya, itu menyebabkan dia merasakan kesedihan dan penyesalan yang luar biasa, dia sangat menderita. Pada saat ini, Bai Yunseng jatuh lemah ke tanah, dia kesakitan dan penyesalan, dia hanya didukung oleh kedua lengan Fang Yuan. Fang Yuan tingginya 6 meter, dia menatap Bai Yunseng yang menangis dari atas saat jejak kengerian melintas di matanya. Saya sangat senang Anda memiliki pemikiran seperti itu. Dia tertawa di benaknya, tetapi dengan mulutnya dia terdengar sangat tulus saat dia berkata, kakak senior, kamu tidak perlu seperti ini. Meskipun tubuh zombie sangat sulit untuk dikembalikan, ada banyak cara dan metode yang tersedia untuk saya. Dan jangan lupa bahwa kami memiliki kebijaksanaan Gu di sini. Bai Yunseng perlahan menggelengkan kepalanya, dia berbicara dengan lemah, kebijaksanaan Gu setinggi peringkat 9, itu datang ke sini bersama kalian semua karena naluri bertahan hidupnya. Adik laki-laki, bahkan jika Anda adalah Gu Immortal peringkat 6, Anda tidak dapat menyempurnakannya, dan tidak mungkin Anda dapat mengendalikannya, bisa mengendalikannya. Tentu saja saya mengerti ini. Tetapi bahkan seperti ini, hanya sedikit cahaya kebijaksanaan yang mampu memberi saya hadiah besar. Faktanya, tubuh zombie saya saat ini tidak memiliki umur, bahkan lebih cocok untuk mendekati kebijaksanaan Gu. Fang Yuan mengulurkan lengan ketiganya,
menepuk punggung Bai Yunseng dengan ringan saat dia menjelaskan dengan ramah. Dan terlebih lagi, aku masih memiliki keinginan Mo Yao. Mo Yao. Bai Yunseng bingung. Ini adalah keuntungan tambahan saya di gedung yang sejati 88. Mo Yao pernah menjadi Grandmaster jalur penyempurnaan, peri generasi tertentu dari Rumah Afinitas Roh Benua Tengah. Bai Yunseng adalah seorang pria yang lahir dan dibesarkan dari dataran utara. Dia belum pernah mendengar nama Mo Yao, tetapi karena Spirit Affinity House adalah salah satu dari 10 sekte teratas yang terkenal di benua tengah, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Peri generasi tertentu dari Spirit Affinity House, serta Grandmaster jalur penyempurnaan. Sepertinya Mo Yao ini tidak sederhana. Ekspresi muram Bai Yunseng mereda. Fang Yuan tertawa lagi, berkata, dan yang paling penting, kakak senior, jangan lupa bahwa kita masih memiliki tuan. Saya yakin guru itu punya solusi untuk ini. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, setelah guru menyerahkan kepada saya misi untuk 88 gedung yang sejati, dia hanya meninggalkan saya satu gu habis pakai, dengan penggunaan khusus untuk melaporkan detailnya kepadanya. Saya sudah menggunakan gu ini 2 hari yang lalu, ketika saya pertama kali kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Yuan telah mencari jiwa Bai Yunseng sebelumnya di gedung yang sejati 88, dan belajar tentang pengalaman hidup serta rahasianya. Bai Yunseng pernah bertemu dengan seorang pengemis misterius, dan memperoleh warisan Gu Immortal jalur waktu darinya. Dengan demikian, Fang Yuan berbohong dan menipu, menggunakan lidahnya yang fasih dan keterampilan akting kelas dunia untuk meyakinkan Bai Yunseng di gedung 88 yang sejati, membuatnya percaya bahwa keduanya memiliki tuan yang sama, yaitu pengemis tua itu. Fang Yuan bahkan memberi pengemis tua itu gelar acak raja sejati Gunung Ungu. Bai Yunseng mempercayai kebohongan dari Fang Yuan ini sepenuhnya. Sekarang Fang Yuan menyebutkan ini, mata Bai Yunseng bersinar, jadi adik laki-laki memiliki metode untuk menghubungi tuan. Ini benar-benar fantastis, orang lain mungkin tidak punya cara, tetapi tuan adalah orang yang sangat berpengetahuan, saya yakin dia punya metode. Api harapan menyala di hatinya. Dari nada suaranya, orang dapat mengatakan bahwa pengemis tua itu memegang posisi yang sangat penting dalam pikiran batinnya. Bai Yunseng dipenuhi dengan kepercayaan diri terhadap pengemis tua ini. Jika saat ini, dia tahu yang sebenarnya, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Fang Yuan tidak menunjukkan kekurangan, menjawab dengan tenang, kakak senior, jangan terburu-buru, saya yakin surat tuan akan datang dalam beberapa hari, kita harus menunggu dengan sabar. Bai Yunseng mengangguk, setelah Fang Yuan menggunakan nama Raja Sejati Gunung Ungu, suasana hatinya akhirnya tenang. Dia berdiri tegak, saat Fang Yuan melepaskan lengannya. Bai Yunseng mundur selangkah, tatapannya terkunci dengan mata merah cerah Fang Yuan, dia mengangkat telapak tangannya dan meletakkannya di dekat dadanya, berkata dengan ekspresi yang sangat serius, adik laki-laki, aku akan mengukir kebaikanmu jauh di dalam hatiku, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku bersumpah untuk surga umur panjang, bahkan jika Tuan tidak punya cara untuk menyembuhkanmu, aku, Bai Yunseng, akan menghabiskan seluruh hidupku mencari cara untuk menghidupkanmu, adik laki-laki. Hahaha, surga umur panjang adalah surga gua yang mulia abadi matahari raksasa, kami baru saja menghancurkan gedung yang sejati orang tua ini, sekarang Anda bersumpah atas namanya, ini terlalu ironis. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa, kakak senior, aku akan terus terang padamu. Kita semua adalah murid guru, dan aku telah menyelamatkan hidupmu sebelumnya. Setetes yang diterima dalam kebutuhan akan dibayar dengan seluruh pegas, selanjutnya, saya akan membutuhkan Anda untuk membalas saya sepenuhnya. Katakan padaku. Bai Yunseng segera menanggapi tanpa ragu-ragu. Dia sudah lama memutuskan untuk membayar hutang ini, bahkan jika Fang Yuan ingin dia melakukan hal yang mustahil, dia tidak akan keberatan. Selama hari-hari ini setelah dia bangun, dia merasa sangat bersalah, hati nuraninya terpukul dan hanya dengan berkorban untuk Fang Yuan hatinya akan terasa sedikit lebih baik. Dengan demikian, Fang Yuan juga menjadi serius, masalah ini, saya telah memikirkannya untuk waktu yang lama. Itu adalah masalah senioritas kami. Saya adalah murid warisan guru, tetapi karena Anda menjadi abadi, Anda menyusul saya. Saya tidak puas dengan ini. Saya awalnya adalah jalur kekuatan Gu Immortal,
meskipun saya berubah menjadi zombie, tetapi cepat atau lambat, akan ada hari ketika saya kembali. Jadi, menurut senioritas, saya adalah kakak laki-laki, Anda adalah adik laki-laki. Apa? Bai Yun Seng menatap dengan mata terbuka lebar, dia tidak pernah menyangka bahwa hutang besar yang diminta Fang Yuan untuk dia bayar kembali adalah untuk masalah sekecil itu. Perasaan tersentuh mengalir di hatinya. Fang Yuan adalah seseorang yang tidak ingin memanfaatkan bantuannya, tetapi apakah dia, Bai Yun Seng, seseorang yang tidak tahu bagaimana membalas budi? Bai Yun Seng berpikir dalam benaknya, dia menghela nafas dan mengulurkan telapak tangannya, menepuk kaki Fang Yuan yang keras seperti batu gunung. Rambut kakinya yang tajam dan kasar bahkan menyebabkan rasa sakit di telapak tangan Bai Yun Seng. Fang Yuan seperti raksasa, tingginya sekitar 6 meter. Bai Yun Seng hanya bisa menepuk kakinya dengan ketinggian itu. Dia serius, sebelum mengangkat kepalanya, menatap wajah Fang Yuan, dia tertawa menggoda, "Oh adik laki-laki, itu angan-angan. Bagaimana hal seperti senioritas bisa begitu mudah diubah? Kecuali Tuan secara pribadi mengatur ulang posisi kita, aku pasti akan tetap menjadi kakak laki-lakimu, hahaha." Bai Yun Seng adalah pria yang tidak kurang bangga, bagaimana dia bisa membalas budi besar ini dengan mudah. "Hei!" Fang Yuan berteriak, melampiaskan ketidakbahagiaannya, "Bai tua, mengapa kamu orang picik? Mungkinkah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Aku pasti tidak akan memanggilmu kakak senior. Hahaha, adik laki-laki, aku bisa sepenuhnya memahaminya-mu, kakak laki-laki ini tidak keberatan." Bai Yun Seng tertawa dan tertawa, dia sangat tersentuh sehingga air matanya meluap. Berapa tahun telah berlalu di mana dia tidak tertawa begitu gembira. Dia akhirnya menemukan organisasinya. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Fang Yuan, dia merasa sangat dekat dengannya, seolah-olah mereka adalah keluarga. Tawanya bergema di gua gunung, dengan dinding gunung kristal merah muda juga terlihat sangat menghangatkan hati saat ini. Hanya ada Fang Yuan yang tersisa di dalam gua, Bai Yun Seng sudah pergi. Dia duduk di bangku batu, 8 lengannya yang mengerikan menggantung, beberapa di belakang punggungnya, beberapa disilangkan, bersama dengan tubuhnya yang besar, hanya dengan duduk, dia mengeluarkan aura pegunungan, itu membuat orang takut. Adapun cara menghadapi Bai Yun Seng, Fang Yuan telah mempertimbangkannya secara mendalam. Fang Yuan hanya mempercayai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah benar-benar mempercayai orang lain. Jika dia membunuh Bai Yun Seng, dia akan mendapatkan manusia seperti sebelumnya Gu dan lanskap seperti sebelumnya Gu, serta bukaan abadi jalur waktu peringkat 6 waktunya. Tapi ini tidak memaksimalkan manfaatnya. Dia tidak bisa menyangkal fakta bahwa Bai Yun Seng adalah bidak catur yang sangat berguna. Berguna, ini ada dalam 2 aspek. Pertama, dia layak digunakan. Sebelum dia menjadi abadi, dia adalah Master Gu penyembuhan yang terkenal di dataran utara. Sekarang dia adalah jalur Gu Immortal peringkat 6 kali dengan tanah yang diberkati tingkat tinggi, dan jangan lupa, dia bahkan seorang master terbang, dia memiliki nilai yang besar jika dieksploitasi. Aspek kedua adalah dia mudah dikendalikan. Fang Yuan pernah mencari jiwanya, sehingga dia tahu tentang pengalaman hidup Bai Yun Seng dengan jelas. Bai Yun Seng adalah pria yang baik hati, dia teliti dan tahu bagaimana membalas budi. Dia berhutang budi kepada Fang Yuan, karena dia telah dibantu beberapa kali di gedung yang sejati, terutama selama saat-saat terakhir ketika dia diselamatkan dari selubung angin asimilasi, dan bahkan 2 Gu abadinya dikembalikan kepadanya. Bai Yun Seng telah menaruh kepercayaan penuhnya pada Fang Yuan sekarang. Poin ini bisa dilihat ketika Bai Yun Seng memilih kursinya lebih awal. Ada banyak batu besar di dalam gua. Fang Yuan memiliki penampilan yang jelek dan sangat besar, orang normal yang dekat dengan Fang Yuan akan merasakan tekanan besar dan tanpa sadar akan menjaga jarak darinya. Tapi Bai Yun Seng sengaja memilih kursi yang paling dekat dengan Fang Yuan. Ini berarti bahwa di dalam hatinya, Fang Yuan adalah salah satu orang terdekat dengannya, dia tidak takut Fang Yuan akan membahayakannya. Bai Yun Seng pernah menyakiti Gao Yang dan Zuzai, ini adalah poin terpenting. Naluri bertahan hidupnya mengambil alih alasannya, ini adalah sesuatu yang sangat alami. Setelah kejadian itu, Bai Yun Seng dipenuhi dengan rasa bersalah dan tidak bisa melupakannya. Penampilannya kuyu dan dia disiksa secara mental.
Setelah jebakan Fang Yuan, dia hampir menjadi gila dan terburu-buru menaikkan abadinya. Niat awalnya adalah mati. Mencoba bunuh diri karena rasa bersalahnya, orang bisa melihat betapa kuatnya hati nuraninya. Secara kebetulan, Bai Yunseng menerima bantuan kehendak matahari raksasa dan berhasil menjadi Gu Immortal, sebelum jatuh pingsan. Fang Yuan menggunakan token pemilik kaca, memasuki putaran 88 gedung yang sejati tempat dia ditempatkan dan membangunkannya. Pada saat krusial ini, dia memberitahu Bai Yunseng tentang rahasia tuan mereka. Ini justru mengenai titik lemah dalam kondisi mental Bai Yunseng. Bai Yunseng menyangkal dirinya sendiri, sehingga dia sangat menderita dan sangat tersesat. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan muncul, memberinya sekelompok magang dan organisasi untuk memberinya rasa memiliki, itu memberinya perasaan perlindungan dan kehangatan. Selanjutnya, Fang Yuan masuk dan keluar dari lubang abadi jalur waktunya, dengan santai memintanya untuk merawat Gu abadinya, ini memberinya kepercayaan awal. Selain itu, selama pertemuan dan kesulitan mereka di gedung yang sejati, semua yang terjadi memberi Bai Yunseng alasan yang baik untuk sepenuhnya mempercayai Fang Yuan. Di satu sisi, dia harus berterima kasih kepada Mo Yao karena mengganggu pikirannya sendiri, jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kepercayaan tanpa syarat Bai Yunseng. Bai Yunseng menyebabkan kematian Gao Yang dan Zhu Zai, ini sangat melanggar nilai dan keyakinannya, dia memendam rasa bersalah yang luar biasa. Dia merasa bahwa dia bukan orang seperti itu, namun dia melakukan tindakan seperti itu. Sekarang saya adalah dermawannya, dia berhutang budi kepada saya, dia pasti akan membalasku 100 kali lipat atau bahkan 1000 kali lipat. Ini bukan hanya karena dia tahu membalas budi, tetapi juga karena ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa dia adalah orang baik. Fang Yuan dengan tenang menganalisis. Orang jahat tidak akan membalas budi, pada kenyataannya, mereka bahkan akan membalas budi dengan niat buruk. Di masa depan, semakin banyak Bai Yunseng berkorban untuk Fang Yuan, semakin membuktikan bahwa dia adalah orang baik. Dengan begitu, ini dapat membatalkan rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Gao Yang dan Zhu Zai. Ini menyentuh studi psikologi dari bumi, termasuk teori keseimbangan dan mentalitas kompensasi. Di satu sisi, Fang Yuan memberi Bai Yunseng kesempatan untuk membuktikan dirinya sekali lagi, dan alasan baginya untuk terus hidup. Fang Yuan mengetahui hal ini dengan jelas, jadi ketika dia menyelamatkan Bai Yunseng, dia bahkan mengembalikan manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya, kedua Gu abadi ini. Saya memiliki terlalu banyak Gu abadi, sangat mahal untuk memberi mereka makan. Pada titik ini, meninggalkan manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya ke Bai Yunseng tidak diragukan lagi lebih baik. Pada saat yang sama, bukaan abadi saya mati, tidak dapat menghasilkan esensi abadi. Saya hanya memiliki 19 butir esensi abadi anggur hijau, semakin banyak saya menggunakannya, semakin sedikit yang tersisa. Meskipun saya dapat menggunakan beberapa esensi abadi Baihu, bukankah yang terbaik jika saya dapat menggunakan esensi abadi anggur hijau Bai Yunseng sebagai gantinya? Memikirkan biaya memberi makan Immortal Gu, Fang Yuan merasa pusing. Memelihara cacing Gu seperti menghidupi seorang nyonya, Gu Master seringkali tidak mampu membelinya atau mempertahankan pemeliharaan mereka. Sejak Fang Yuan memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal, dia tidak memiliki masalah memberi makan Gu Fana. Tapi sekarang dia memiliki begitu banyak Gu abadi, bahkan tanah yang diberkati Hu abadi tidak mampu membayar biaya setinggi itu. Ini adalah kekhawatiran yang membahagiakan. Banyak Gu Immortal tidak memiliki satupun Gu abadi, mereka masih mencarinya. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia juga berjuang untuk menyempurnakan satu jangkrik musim semi-musim gugur. Setelah dia akhirnya berhasil setelah banyak kesulitan, dia terpaksa meledak sendiri. Saat ini, Fang Yuan sedang memeras otaknya, mencoba memikirkan cara memberi makan begitu banyak Gu abadi. Fang Yuan duduk diam, mencoba menemukan inspirasi dari ingatan kehidupan sebelumnya. Setelah mencoba sebentar, dia menyerah. Setelah menjadi zombie, kognisi saya benar-benar melambat. Sebelumnya ketika berbicara dengan Bai Yunseng, saya bisa merasakan pikiran saya bergerak perlahan. Saat ini, kecepatan berpikir saya tidak dapat mengimbangi kecepatan awal saya. Dia memanggil roh tanah, Little Hu Immortal, bagaimana kebijaksanaan Gu?
Di mana sekarang? Little Hu Immortal adalah roh tanah-tanah yang diberkati, dia bisa memahami semua yang terjadi di tanah yang diberkati. Tuan, kebijaksanaan Gu telah pergi jauh ke bawah tanah sejak dibawa ke sini olehmu. Itu menemukan gua manusia batu dan saat ini tertidur di dalam. Little Hu Immortal memejamkan mata, setelah merasakan beberapa saat, dia membuka mata raksasanya yang berair dan mengatakan ini. Fang Yuan mengangguk, memerintahkan, bawa aku ke sana. Gua tempat kebijaksanaan Gu berada agak besar, setelah Fang Yuan dibawa oleh Little Hu Immortal, dia masih bisa bergerak bebas. Merasakan bahwa Fang Yuan telah tiba, kebijaksanaan Gu bersinar dengan cahaya 5 warna. Little Hu Immortal duduk di bahu Fang Yuan, menatap kebijaksanaan Gu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kebijaksanaan peringkat 9 Gu. Meskipun Little Hu Immortal bisa merasakan segala sesuatu di tanah yang diberkati, tetapi pertemuan jarak dekat seperti itu masih sangat jarang. Oh kebijaksanaan Gu, aku membantumu melarikan diri dan menyelamatkan hidupmu. Menurut kesepakatan kami sebelumnya, inilah saatnya bagi Anda untuk mempertahankan kesepakatan Anda. Di gua yang gelap dan abu-abu, suara Fang Yuan bergema. Kebijaksanaan Gu terdiam, setelah beberapa napas, itu melayang ke udara. Pada saat yang sama, itu memanggil cahaya kebijaksanaan. Sangat cantik. Little Hu Immortal menatap dengan mata bersinar, tertawa gembira. Cahaya kebijaksanaan berbentuk bola bersinar dalam banyak warna, itu menelan Fang Yuan dan Little Hu Immortal. Fang Yuan bisa langsung merasakan banyak pikirannya bertabrakan, dia bisa berpikir secepat kilat, ini adalah hasil dari kecepatan kognisi yang dipercepat. Perasaan ini sangat menghibur. Little Hu Immortal perlahan membuka matanya lebar-lebar dan menatap dengan linglung, dia tenggelam dalam perasaan indah berada dalam cahaya kebijaksanaan. Tapi setelah beberapa napas, tubuhnya mulai memudar. Little Hu Immortal, kamu dibentuk dari obsesi, meskipun menyatu dengan kekuatan surgawi, kamu masih dibatasi oleh kebijaksanaan Gu. Kamu tidak bisa tinggal di sini lama, cepat kembali. Fang Yuan mengulurkan jari, menunjuk ke kepala Little Hu Immortal, membangunkannya. Hu abadi kecil memeluk kepalanya, pipi putihnya memerah karena kegembiraan. Tuan, saya tidak percaya saya bisa menjadi begitu pintar. Kebijaksanaan Gu luar biasa. Dia berteriak, seperti anak kecil yang telah menemukan mainan baru, dia sangat gembira. Guru paling menakjubkan, kamu bahkan bisa mendapatkan kebijaksanaan Gu. Biarkan aku tinggal di sini sedikit lebih lama, tidak apa-apa. Dia mulai menjilat Fang Yuan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, sepertinya kebijaksanaan Gu telah membuatmu lebih banyak berpikir, cepat keluar. Mengatakan demikian, kedua jarinya menekan kepala Little Hu Immortal. Kepala kecil Hu Immortal yang lucu dan mungil diremas oleh jari Fang Yuan, saat dia menekan lagi dan lagi. Little Hu Immortal cemberut sedikit saat dia menggelengkan kepalanya, Tuan, saya akan pergi. Dia tidak berani tidak mematuhi kata-kata Fang Yuan, dia menghilang dengan sekejap. Gua itu sunyi lagi, Fang Yuan tidak duduk, karena tubuh zombie itu sangat keras dan tangguh, tidak ada perbedaan perasaan antara duduk atau berdiri. Dia berdiri di lingkaran cahaya, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa kehendak Mo Yao yang ditekan di lubang abadinya. Kehendak Mo Yao tidak terpengaruh oleh cahaya kebijaksanaan. Meskipun dia telah mengkonfirmasi ini sebelumnya dalam tabir angin asimilasi, hati Fang Yuan akhirnya tenang setelah memastikannya sekali lagi. Setelah bukaan abadi terbentuk, itu adalah dunia kecil. Dinding bukaan abadi adalah dinding langit dan bumi. Itu mengisolasi bagian dalam dan luar, hampir tidak ada kekuatan luar yang dapat memengaruhi dunia kecil di dalam. Fang Yuan memejamkan mata merah cerahnya saat dia mulai berpikir dan merenung. Dia telah menjadi zombie, produksi pikiran dalam pikirannya menjadi jauh lebih lambat, dan kognisinya juga melambat. Tetapi cahaya kebijaksanaan dapat menyebabkan pikirannya bertabrakan dengan kecepatan yang meningkat. Saat mereka bertabrakan, dia akan menghabiskan banyak pikiran dalam waktu singkat. Jika dia adalah zombie biasa lain yang berjemur dalam cahaya ini, meskipun dia akan berubah lebih pintar untuk sesaat, dia akan menjadi idiot segera setelahnya. Tapi ada keinginan di benak Fang Yuan. Kehendak ini semuanya terbentuk dari cacing Gu jalan kebijaksanaan, mereka bisa berpikir. Sebelumnya, untuk berurusan dengan Mo Yao,
Fang Yuan telah mempelajari jalan kebijaksanaan dan membeli banyak cacing gu yang berbeda seperti gu kehendak khusus, gu kehendak yang disengaja, gu iat tajam dan sebagainya. Semua wasiat ini membantunya pada saat-saat terakhir perjalanannya di dataran utara. Saat ini, otak Fang Yuan tidak bisa lagi mengikuti, dia harus menggunakan wasiat ini sebagai pengganti. Esensi purbanya tidak terbatas, sehingga kehendaknya juga hampir tak terbatas. Di bawah cahaya kebijaksanaan, keinginan yang awalnya stabil semuanya meleleh seperti salju di bawah sinar matahari, mereka menyusut. Apa yang terjadi setelah itu adalah munculnya kilasan inspirasi, dan ingatan lamanya menjadi lebih jelas. Selama Fang Yuan berkonsentrasi dan mengingat ingatannya, sejumlah besar kenangan ini akan dimainkan lagi dengan jelas di benaknya. Pada saat ini, dunia tampak lebih cerah. Bahkan sebelum dia benar-benar memikirkan hasilnya, Fang Yuan sudah memiliki banyak ide berbeda untuk menyelesaikan masalah. Selama dia mengikuti metode ini, Fang Yuan yakin bahwa dia akan dapat menemukan metode yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Di gua bawah tanah, Fang Yuan bermandikan cahaya kebijaksanaan dan merenung dalam-dalam. Meskipun saya terlahir kembali dan memiliki pengalaman 500 tahun dari kehidupan masa lalu saya, tetapi berbeda dengan monster tua seperti Mo Yao dan matahari raksasa, saya pucat jika dibandingkan. Dominasi saya sebelumnya dalam aspek ini telah lenyap. Sepanjang arus sejarah, ada banyak pahlawan besar seperti bintang-bintang di langit. Dalam sejarah manusia, yang mulia abadi matahari raksasa adalah ahli tak tertandingi yang jarang bisa diproduksi bahkan dalam 1.000.000 tahun. Peri Mo Yao adalah Grandmaster jalur penyempurnaan, dan saat itu adalah peri dari Spirit Affinity House, dia adalah orang yang terkenal dan berpengaruh dengan bakat yang mengejutkan. Pada masa itu, dia akan terdaftar di antara 10 gu immortal terkenal di benua tengah yang besar. Fang Yuan memiliki kemauan yang kuat dan telah melalui pengalaman unik, tetapi dia juga satu bintang biasa-biasa saja di langit berbintang yang luas ini. Hanya dengan kekuatan dan fondasinya saat ini, sulit baginya untuk setara dengan para ahli hebat yang muncul dalam sejarah. Perjalanan ke dataran utara ini jauh melampaui harapan awal saya. Jika bukan karena campur tangan wasiat Mo Yao, saya bisa tinggal di gedung yang sejati dan menjelajah secara bertahap menggunakan identitas yang berbeda setiap 10 tahun. Tetapi pada titik ini, dadu dilemparkan dan dataran utara pasti akan berada dalam kegemparan besar, ahli yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan yang kuat akan berusaha mencari masalah denganku. Fang Yuan menyimpulkan pengalamannya dan merasakan bahwa kerugian yang dideritanya adalah karena kelemahannya dalam aspek jalan kebijaksanaan. Poin kuatnya adalah dalam perhitungan dan licik. Dan membangun pengalamannya yang dipertahankan dari kelahiran kembali, keuntungannya semakin diperkuat. Namun, kehendak Mo Yao mampu mengganggu pikirannya yang menyebabkan dia tidak bisa berpikir dengan baik. 88 gedung yang sejati adalah simbol spiritual dataran utara dan saya adalah pelaku utama yang menyebabkannya dirobohkan. Jika saya ditangkap sekarang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Meskipun saya bisa bersembunyi di tanah yang diberkati Hu Immortal sekarang, itu sebenarnya tidak aman. Belum berbicara tentang Sekte Bangau Abadi yang telah mengincar Gunung Danghun sejak awal, mungkin Gu Immortal Dataran Utara dapat menemukan asal-usul saya dan melacak saya melalui deduksi jalan kebijaksanaan. Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa bersembunyi di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal tampak sangat aman tetapi sebenarnya mirip dengan menunggu kematian. Hanya dengan melakukan serangan sebelum musuh-musuh ini memastikan kebenaran, dia dapat memperbaiki situasi berbahaya ini. Batas gelap Immortal Gu, saya pernah mendengarnya bahkan di kehidupan saya sebelumnya, itu memang dapat menyembunyikan aura dan menghalangi perhitungan. Jika saya bisa mendapatkan Gu ini, saya yakin saya bisa menghindari situasi berbahaya. Fang Yuan memikirkan Hei Lou Lan. Wanita ini tidak penting dan merupakan orang yang luar biasa dan kejam. Dia pragmatis dan dapat secara fleksibel memanfaatkan situasi. Dia mengkhianati leluhurnya untuk kepentingannya sendiri dan ingin membunuh ayahnya sendiri, ini jelas menunjukkan sifat iblis. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar dan juga memperoleh jalur kekuatan Gu Abadi, begitu dia maju menjadi Gu Abadi, jalannya akan menjadi salah satu kemajuan pesat. Orang bisa mengatakan bahwa dia mirip dengan Fang Yuan, tetapi justru karena ini, dalam bekerja sama dengannya, itu menuntut kehati-hatian yang luar biasa.
Apakah itu batas kegelapan gua abadi atau perjalanan abadi tetap, keduanya adalah hal yang dia inginkan. Pikiran Fang Yuan mulai melambat saat dia berpikir sampai saat ini. Wasiat dalam pikirannya hampir habis. Fang Yuan linglung sejenak, sebelum mundur dari cahaya kebijaksanaan untuk mengaktifkan cacing gu dan menciptakan keinginan baru. Pikirannya segera dipenuhi dengan berbagai jenis wasiat. Sangat disayangkan bahwa Gu Fana tidak dapat menciptakan terlalu banyak kemauan, dan mereka mudah dikonsumsi dalam cahaya kebijaksanaan. Jika saya dapat menggunakan Gu Abadi untuk membuat surat wasiat, jumlahnya akan sangat besar dan juga dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang lama, memungkinkan saya untuk berpikir sebanyak yang saya suka. Fang Yuan merasa menyesal. Dia memiliki jalur kebijaksanaan peringkat 6 Gu Abadi, kesenangan dalam air dan gunung yang dapat menciptakan kemauan yang menyenangkan. Namun, Fang Yuan tidak menggunakannya setelah sedikit pertimbangan. Immortal Gu membutuhkan esensi abadi. Dia hanya memiliki 19 manik-manik esensi abadi anggur hijau yang tersisa, dan karena bukaan abadinya telah menjadi tanah mati, menggunakan satu manik-manik esensi abadi akan berarti satu manik-manik lebih sedikit yang tersisa tanpa pengisian ulang. Dia perlu menyelamatkan esensi abadinya sebanyak mungkin untuk bersiap menghadapi saat-saat ketika itu diperlukan. Jadi, dia memilih untuk menggunakan Gu Fana untuk saat ini. Setelah mengumpulkan sejumlah kehendak Fana, Fang Yuan melangkah ke cahaya kebijaksanaan lagi. Kali ini, dia tidak memikirkan situasi eksternal, melainkan berkonsentrasi pada dirinya sendiri. Saya telah berubah menjadi zombie, kultivasi saya tidak dapat berkembang 1 inci pun, bagaimana membangkitkan dan memulihkan tubuh manusia saya adalah masalah pertama. Akan sangat bagus jika saya bisa menggunakan rotasi Yin Yang Gu, tetapi saya adalah zombie abadi sementara rotasi Yin Yang Gu hanya berada di peringkat 4. Masalah kedua adalah saya sudah bangkrut. Fang Yuan telah menginvestasikan hampir semua tabungannya dalam perjalanannya ke dataran utara. Pengeluaran yang dibutuhkannya sekarang sudah lebih besar dari penghasilannya dan dia sekarang menghadapi kebangkrutan. Dia bahkan tidak memiliki satupun batu esensi abadi yang dimilikinya sekarang, bahkan tanah yang diberkati Hu Immortal telah menjadi sangat tandus. Sebelum pertempuran yang menentukan di dataran utara, Fang Yuan telah menggunakan batu esensi abadi yang tersisa. Pada titik terakhir, dia bahkan harus menukar barang-barangnya untuk melakukan pembelian. Dia telah menjual hampir semua kelompok rubah dan kelompok serigala di tanah yang diberkati Hu Immortal, di padang rumput besar di tanah yang diberkati, rubah dan serigala hanya bisa dilihat sesekali. Sebagian besar dari hampir 10.000 pria berbulu yang dibeli Fang Yuan di masa lalu juga dijual untuk dukungan darurat. Sekarang hanya ada sekitar 2.000 pria tua berbulu yang berpengalaman dalam menyempurnakan Gu yang tersisa yang enggan dijual oleh Fang Yuan. Transaksi budak Rockman telah menjadi pilar ekonomi yang kuat bagi Fang Yuan. Tetapi setelah Sekte Bangau Abadi menghentikan transaksi, pilar ini runtuh. Pasar perdagangan Rockman di Surga Kuning harta karun telah dibagi sepenuhnya, dan akan sulit bagi Fang Yuan untuk masuk. Hal ini menyebabkan situasi yang sudah buruk menjadi lebih buruk. Tidak ada gunanya hanya memiliki kekuatan pertempuran yang kuat. Harus ada sumber daya yang cekap untuk mendukung kultivasi seseorang. Cara Gu melibatkan pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan. Gu Master tidak hanya bisa menggunakan Gu, mereka harus membesarkan dan juga menyempurnakan Gu. Fang Yuan sekarang menjadi zombie, kultivasinya telah mandek yang semakin meningkatkan sumber daya yang dia butuhkan. Hanya dengan melakukan itu dia dapat memiliki peluang lebih tinggi untuk memulihkan hidupnya. 3 hari kemudian, di dalam istana Danghun, Fang Yuan membuat pengaturan sederhana sekali lagi, membangun aula kasar di mana kursi batu disusun dalam 2 baris. Kursi utamanya selebar tempat tidur dengan punggung setinggi monumen, namun ketika Fang Yuan duduk di atasnya, itu pas untuknya. Bai Yun Seng sedang duduk di kursi pertama di sebelah kiri Fang Yuan, alisnya berkerut saat dia memegang burung merpati putih. Kecil dan indah. Merpati putih ini berkedip-kedip dengan cahaya samar, itu adalah merpati utusan peringkat 5 Gu. Kesadaran Bai Yun Seng meninggalkan utusan merpati Gu setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam dan dengan cemas berkata, guru tidak berencana untuk membantu dan menjadikan ini sebagai ujian bagi adik laki-laki. Fang Yuan mengangguk, benar. Guru mengkritik saya dalam surat itu, mengatakan saya rakus akan keuntungan kecil,
tidak mendengarkan nasihatnya sebelum saya pergi dan dengan gegabah membuka warisan di Qiyu, yang menyebabkan saya menghadapi kehendak Mo Yao dan menciptakan serangkaian konsekuensi buruk. Jadi kali ini, dia ingin saya menyelesaikan masalah ini sendiri. Gaya master selalu seperti ini, sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain bekerja keras. Bai Yun Seng mengangguk, menyetujui kalimat terakhir Fang Yuan. Saat itu, pengemis tua itu menghilang tepat setelah memberinya warisan Gu Immortal, tidak peduli dengan hal lain. Gaya ini sama dengan tes Fang Yuan, sehingga Bai Yun Seng tidak merasakan sesuatu yang aneh. Bai Yun Seng bertanya dengan suara pelan, "Adik laki-laki, kamu bilang guru telah menerima 6 murid warisan. Anda berada di peringkat kelima, menangkap kekuatan dan jalur perbudakan, dengan 2 warisan Gu Immortal. Itu berarti Anda memiliki 5 rekan murid lainnya, bagaimana kalau kita meminta bantuan mereka?" Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Lelucon apa? Tentu saja itu tidak mungkin. Isi merpati utusan Gu ini dibuat oleh Fang Yuan. Nama Purple Mountain True Monarch juga dibuat dengan santai olehnya. 6 murid warisan besar bahkan lebih fiktif, bagaimana bisa seseorang meminta bantuan dari mereka yang tidak ada? Ini tidak mungkin. Fang Yuan tersenyum pahit, tatapannya mengungkapkan ketulusan yang ekstrim. Pertama-tama, saya hanya mendengar guru menyebutkan sesama murid ini sesekali. Saya belum melihat mereka secara pribadi dan juga tidak tahu apa identitas mereka atau di mana mereka berada. Lebih penting lagi, ini adalah tugas yang diberikan oleh Master. Dia telah menyetujui statusmu dalam surat itu dan telah menempatkanmu sebagai murid kelima, dan telah mengatakan kamu harus membantuku untuk jangka waktu ini untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, dia mengizinkan saya untuk mempertahankan dan menggunakan semua rampasan pertempuran dari dataran utara. Ini adalah bantuan yang diberikan Master kepada saya. Jika saya masih meminta bantuan dari murid-murid lain, itu bukan yang diinginkan guru. Bagaimanapun, ini adalah ujiannya bagiku. Bai Yun Seng dengan cemas berkata, bahkan jika Tuan tidak mengatakannya, saya masih akan tetap berada di sisi adik laki-laki dan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk membantu Anda. Apa rencanamu sekarang? Bai Tua, kamu juga membaca isi surat itu. Guru menyebutkan agar saya bergabung dengan aliansi zombie. Organisasi macam apa aliansi zombie ini? Bai Yun Seng bertanya. Dia baru saja maju menjadi Gu Immortal, karena itu ada banyak hal tentang Gu Immortals yang tidak dia ketahui. Aliansi zombie sama seperti namanya, itu adalah aliansi zombie. Aliansi ini sudah ada sejak lama, dan dilaporkan muncul di era kuno abad pertengahan, 300.000 tahun yang lalu. Sekarang, itu adalah kekuatan super yang tersebar di 5 wilayah, markas utamanya berada di Laut Timur, dengan cabang di masing-masing dari 4 wilayah lainnya. Fang Yuan memperkenalkan, itu benar-benar meluas ke 5 wilayah. Mungkinkah mereka bahkan lebih kuat daripada keluarga Huang Jin dataran utara? Bai Yun Seng tergerak. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Hampir semua anggota aliansi zombie terdiri dari zombie, dan atasan mereka adalah zombie abadi sepertiku. Untuk sebagian besar, zombie abadi ini adalah Gu Immortal yang mencapai akhir umur mereka dan tidak punya pilihan selain berubah menjadi zombie untuk memperpanjang hidup mereka. Lubang abadi Gu Immortals ini sudah mati, mereka tidak dapat menghasilkan esensi abadi juga tidak dapat menyerap ki langit dan bumi, dan setelah beberapa waktu, tanah yang diberkati mereka akan mulai menyusut dan bagian-bagiannya akan runtuh. Dengan demikian, kekuatan pertempuran mereka seringkali tidak dapat dibandingkan dengan Gu Immortal normal. Secara alami, zombie abadi tertentu adalah pengecualian. Cabang aliansi zombie lebih lemah dari kekuatan super wilayah masing-masing. Tapi markas besar di Laut Timur adalah tingkat yang lebih kuat dari pasukan super asli. Jadi seperti itu. Bai Yun Seng telah tumbuh dalam pengetahuan, dia kemudian bertanya dengan ragu, lalu mengapa guru ingin adik laki-laki bergabung dengan aliansi zombie? Fang Yuan berpikir sejenak sebelum berkata, jika Gu Immortal mencapai akhir umur mereka dan berubah menjadi zombie abadi tanpa pilihan lain, maka nanti, jika mereka mendapatkan umur Gu, mereka pasti ingin bangkit. Awalnya, salah satu tujuan pendirian Zombie Alliance adalah untuk saling membantu meneliti metode untuk mendapatkan kembali tubuh fisik yang hidup. Begitu banyak waktu telah berlalu, mereka pasti telah memperoleh beberapa hasil.
Saya pikir tujuan guru terletak pada titik ini. Bai Yun Seng senang dan juga khawatir, saran ini sangat bagus. Tapi bagaimana Anda akan bergabung dengan aliansi zombie? Fang Yuan tertawa, Bai tua, kamu tidak perlu khawatir. Bergabung dengan aliansi zombie sangat sederhana, saya hanya perlu menunjukkan status saya sebagai zombie abadi. Sesederhana itu. Tentu saja, aliansi zombie ditekan oleh semua kekuatan super, sehingga mereka beroperasi dengan banyak kesulitan, karena itu mereka sangat ingin memiliki lebih banyak anggota dalam aliansi. Pada saat yang sama, identitas zombie abadi tidak mudah disamarkan. Aliansi zombie telah meneliti sangat mendalam dan memiliki banyak metode untuk membedakan antara zombie abadi. Saya berniat untuk bergabung dengan aliansi zombie dataran utara, tetapi sebelum ini, kita harus menunggu seseorang. Hei Loulan, Bai Yun Seng berseru. Fang Yuan mengangguk. Dia tidak menyembunyikan rencananya untuk pergi ke dataran utara dari Bai Yun Seng dan telah mengungkapkan hampir segalanya, karena dia masih perlu meminjam kekuatan yang terakhir di masa depan. Sai, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihat cermin Willow. Keinginan Mo Yao menghela nafas, dia menyentuh satu-satunya pohon Willow cermin, berbicara dengan emosi yang mendalam saat dia mengingat kenangan masa lalunya. Kehendak Fang Yuan ada di sisinya, dia diam-diam memperhatikan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk mengganggunya. Dunia ini membusuk dan gelap, itu adalah bukaan abadi Fang Yuan yang mati. Fang Yuan telah menipu keinginan Mo Yao untuk memasuki lubang abadinya, menekannya setelahnya. Mo Yao adalah seorang Grandmaster penyempurnaan, dia pernah menjadi Gu Immortal yang legendaris. Dalam sejarah benua tengah, dia telah meninggalkan tanda-tandanya. Keinginannya secara alami memiliki nilai yang besar. Meskipun Fang Yuan dirugikan oleh kehendak Mo Yao dan telah melalui pengalaman mendekati kematian di dataran utara, Fang Yuan tidak membenci kehendak Mo Yao. Sebaliknya, ada penghargaan, bahkan sebanyak kekaguman. Jika dia adalah orang yang merencanakan, dia mungkin tidak akan melakukan yang lebih baik dari kehendak Mo Yao. Dia siap untuk menginterogasi kehendak Mo Yao, tetapi ternyata dia sangat kooperatif. Terhadap pertanyaan yang diajukan Fang Yuan tentang jalur penyempurnaan, dia tidak hanya menjawab semuanya, dia bahkan menguraikan poin-poin dan Fang Yuan memperoleh wawasan besar dari kata-katanya. Tetapi ketika Fang Yuan bertanya tentang informasi Spirit Affinity House, wasiat Mo Yao tiba-tiba mendapat permintaan, saya telah jauh dari benua tengah selama bertahun-tahun, saya semakin merindukan orang-orang dan hal-hal di sana. Tolong temukan untukku pohon cermin Willow, itu akan meringankan kerinduanku akan tanah airku. Mirror Willow adalah tanaman biasa, seukuran pohon Willow biasa, tetapi daunnya seperti potongan cermin. Daun pohon Willow ini adalah makanan ngengat pengemis. Di masa lalu, selama transaksi manusia batu, Fang Yuan telah membeli sekumpulan Willow cermin dari Sekte Bangau Abadi dan telah menanamnya di tanah yang diberkati Hu Immortal. Jadi, dia dengan santai memilih salah satunya dan meletakkannya ke dalam lubang abadinya. Dulu, tubuh utama dan saudara laki-laki saya Bo King pertama kali bertemu satu sama lain di bawah Willow cermin ini. Dunia bergerak maju setelah seorang jenius binasa. Keinginan Mo Yao menghela nafas. Segera setelah itu, dia berbalik, melihat surat wasiat Fang Yuan, terima kasih telah menyetujui permintaan saya. Karena Anda ingin tahu tentang masalah Spirit Affinity House, saya akan memberi tahu Anda tentang mereka. Namun, informasi saya sangat ketinggalan zaman, Anda perlu memperhatikan ini. Keinginan Fang Yuan mengangguk. Wasiat Mo Yao berdiri di bawah cermin Willow, memberitahunya banyak informasi orang dalam Spirit Affinity House. Fang Yuan mendengarkannya saat dia membuat perbandingan dengan pengalaman 500 tahunnya, pemahamannya tentang rumah afinitas roh meningkat pesat. Bukaan abadimu sudah mati, cermin Willow akan terkorosi oleh energi kematian dan berubah menjadi pohon mati dalam waktu kurang dari 3 hari. Sayang sekali. Setelah memberinya detail Spirit Affinity House, Mo Yao menghela nafas lagi. Tetapi tidak jelas apakah, kasihannya, diarahkan ke Willow cermin atau lubang abadi Fang Yuan. Lain kali kamu datang ke sini, bisakah kamu membawa secangkir teh Kingpu? Ini adalah teh spesial Spirit Affinity House, tidak jarang. Meskipun saya tidak bisa mencicipinya, saya ingin melihatnya. Kata Mo Yao. Kehendak Fang Yuan mendengus, sepertinya kamu tidak memiliki kesadaran akan status tawananmu.
Kamu meminta ini dan itu, apakah kamu merencanakan sesuatu lagi? Wasiat Mo Yao tertawa menawan, oh Fang Yuan, kamu terlalu waspada. Sejak rencanaku diekspos olehmu dan terpikat ke lubang abadi untuk ditekan, aku sudah berada di balok pemotong, tunduk pada pengawasanmu setiap saat, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Bagaimana saya bisa membuat skema apapun dan bagaimana saya bisa menjalankannya? Namun, mari kita bicara secara terbuka. Meskipun saya gagal total dan tidak memiliki cara untuk membalikkan keadaan, jika Anda mencoba dan bersikap kuat, Anda akan mendapatkan hasil yang sangat tidak lengkap. Bagaimanapun, pencarian jiwa itu mudah, tetapi pencarian kemauan itu sulit. Jika Anda adalah Grandmaster Jalan Kebijaksanaan, itu mungkin terjadi, tetapi sayangnya Anda hampir tidak memiliki dasar dalam jalan kebijaksanaan, semua cacing gu Anda dibeli secara acak di pasar. Jalan kebijaksanaan berbeda dari jalan lain, misterius dan kompleks, Anda bahkan belum mencapai level awal. Keinginan Mo Yao mulai mengkritik Fang Yuan, dia tidak menahan diri sama sekali, lagi pula, dia tahu bahwa Fang Yuan berpikiran sangat luas, dia adalah iblis yang langka dan luar biasa. Memang, pada saat berikutnya, kehendak Fang Yuan tertawa, kamu benar, pencapaian jalan kebijaksanaanku rendah, tapi terima kasih atas kerjasamamu, mulai sekarang, kamu dapat hidup di bukaan abadiku. Aku akan membawakan teh kingpu lain kali. Mengatakan demikian, kehendaknya terbang ke langit. Lubang abadi membuka, celah kecil, dan ini akan terbang ke benak Fang Yuan. Dalam sekejap, Fang Yuan mengetahui semua informasi yang didapat surat wasiat ini dari Mo Yao. Memang, dia tidak memiliki metode untuk surat wasiat pencarian yang tepat. Pencarian jiwa itu mudah, pencarian akan sulit, ini normal. Jika tidak demikian, ketika jalan kebijaksanaan Gu Master melawan musuh mereka menggunakan kehendak ini akan mengungkapkan rahasia mereka sendiri kepada musuh mereka ketika mereka ditangkap dan diambil. Justru karena pencarian kemauan itu sulit, jalan kebijaksanaan Gu Master menggunakannya untuk melawan musuh. Adapun Mo Yao, dia memang orang yang tangguh, tidak heran dia bisa meninggalkan namanya dalam sejarah. Fang Yuan memujinya dan menghela nafas diam-diam. Rencana wasiat Mo Yao terungkap, dia benar-benar gagal. Dia bahkan tidak bisa meledakkan diri sendiri, dia disegel di lubang abadi Fang Yuan dan sepenuhnya ditekan. Tetapi bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, dia tidak menyerah. Dia bekerja sama dengan Fang Yuan, menjawab pertanyaannya untuknya, yaitu untuk menunjukkan nilainya, dan berjuang untuk lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Jika suatu hari, Fang Yuan menghadapi bahaya dan bukaan abadinya hancur, atau jika dia ditangkap oleh siapapun, atau mati di medan perang, kehendak Mo Yao akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri untuk kebebasan. Keinginan Mo Yao tidak menyerah, sikapnya yang gigih dan pantang menyerah membuat Fang Yuan dalam hati merasakan kekaguman terhadapnya. Tentu saja, jika Fang Yuan memiliki metode yang tepat dan dapat mencari surat wasiat, dia akan menyerang pada saat pertama. Tapi saat ini, kehendak Mo Yao bekerja sama dengannya, ini lebih baik untuk keuntungannya. Jika saya benar-benar bisa menemukan warisan jalan kebijaksanaan, semuanya akan lebih mudah. Sayangnya, jalan kebijaksanaan itu misterius dan dalam, jumlahnya sangat sedikit Gu Masters dan Gu Immortals. Tidak ada warisan jalan kebijaksanaan yang saya ketahui dalam ingatan saya. Saat itu, Fang Yuan telah mengumpulkan beberapa cacing gu jalan kebijaksanaan yang tersebar di surga kuning harta karun. Dia memiliki kemajuan ringan dalam hal jalan kebijaksanaan. Tapi sekarang dia bangkrut, dia hampir tidak memiliki daya beli, dia bahkan tidak bisa melanjutkan kemajuan ringan ini. Adapun detail warisan yang mulia iblis teratai merah, dia tidak bertanya. Karena wasiat Mo Yao tahu, Fang Yuan belum memiliki metode apapun untuk menghadapinya. Mereka berdua adalah orang pintar, mereka tahu bahwa bertanya dengan paksa tidak mungkin. Tuan, jawaban Sekte Bangau Abadi ada di sini. Pada saat ini, Little Hu Immortal muncul di sampingnya, memegang gu huruf 5 tingkat. Sekte Bangau Abadi tiba-tiba menghentikan pembelian manusia batu, belum lama ini, Fang Yuan telah mengirimi mereka surat untuk menyelidiki hal ini. Jawaban Sekte Bangau Abadi datang dengan sangat cepat. Fang Yuan mengambil surat gu dan kesadarannya masuk ke dalamnya.
Isi surat itu ditulis dengan sikap keras, mereka meminta Fang Yuan untuk memulai perdagangan nyali Gu, jika tidak, Sekte Bangau Abadi akan mengumumkan bahwa Fang Yuan adalah pengkhianat sekte, dan akan memobilisasi Gu Immortals untuk menyerang tanah yang diberkati Gu Immortal. Setahun yang lalu, Fang Yuan telah menggunakan perjalanan abadi tetap dan merebut tanah yang diberkati Gu Immortal dari bawah hidung semua orang, seperti dia sedang mengambil makanan dari harimau. Sekte Bangau Abadi segera bereaksi, menggunakan penampilan mirip dari Fang Yuan dan Fang Zheng untuk mengumumkan bahwa Fang Yuan sebenarnya adalah murid yang dipelihara oleh Sekte Bangau Abadi secara rahasia. 9 sekte lainnya dengan demikian mengakui kemenangan Sekte Bangau Abadi. Rencana Sekte Bangau Abadi adalah untuk menyingkirkan 9 pesaing lainnya, kemudian berurusan dengan Fang Yuan sendirian, mencoba mengambil tanah yang diberkati Gu Immortal untuk diri mereka sendiri. Fang Yuan senang melihat ini. Bagaimanapun, kesulitan berurusan dengan Sekte Bangau Abadi semata-mata sama sekali berbeda dengan berurusan dengan 10 sekte besar pada saat yang sama. Tapi dengan cara ini, Fang Yuan diam-diam setuju dengan kebohongan Sekte Derek Abadi, dia adalah murid Sekte Bangau Abadi. Tanah yang diberkati Gu Immortal terletak di Gunung Tianti, bahkan 10 sekte besar tidak dapat menyerangnya dengan santai, karena akan memicu kemarahan publik di benua tengah. Tetapi jika mereka mengumumkan bahwa saya adalah pengkhianat sekte, mereka akan memiliki alasan sempurna untuk menyerang. Ekspresi Fang Yuan serius, memikirkan situasinya. Dia tidak takut, ini adalah sesuatu yang dia harapkan lebih dari setahun yang lalu. Dia hanya tidak menyangka bahwa kesabaran Sekte Bangau Abadi telah menipis begitu cepat. Fang Yuan tertawa, berkata kepada Little Hu Immortal, bahwa Bai Yun Seng ke sini. Bai Yun Seng mendengar berita ini dan wajahnya menjadi muram, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekte Bangau Abadi adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, itu adalah kekuatan kuat yang melampaui suku super dataran utara. Jika mereka benar-benar menyerang, hanya kita berdua yang tidak bisa menghentikan mereka. Fang Yuan tertawa, Bai Tua, oh Bai Tua, saya meminta Anda di sini untuk menanyakan pendapat Anda mengenai pertanyaan sulit ini. Tapi saat kamu bertemu denganku, kamu malah mengajukan pertanyaan padaku. Bai Yun Seng tersentak, dia menunjukkan rasa malu dan malu saat dia mengerutkan kening, memikirkannya. Akhirnya, dia punya ide, bukankah kita bersekutu dengan Hei Loulan? Kita bisa memintanya untuk membantu kita. Terbukti, kekuatan pertempuran Hei Loulan yang hebat tertanam di hati Bai Yun Seng. Meskipun Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, bahkan jika dia berhasil maju menjadi Gu Immortal, hanya dengan kita bertiga, kita tidak dapat menghentikan Sekte Bangau Abadi. Fang Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bai Yun Seng mondar-mandir, berpikir keras. Fang Yuan menatapnya, tertawa tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Bai Yun Seng berhenti di jalurnya, dia menepuk kepalanya, aku mengerti. Bukankah Master memintamu untuk bergabung dengan Zombie Alliance? Kita benar-benar dapat bergabung dengan aliansi zombie, dan menggunakan kekuatan aliansi zombie untuk mengancam Sekte Bangau Abadi. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya, berkata, struktur aliansi zombie longgar dengan sedikit kekuatan pengikat, dan cabang aliansi zombie benua tengah jauh lebih rendah dari Sekte Bangau Abadi, itu tidak mengancam sedikit pun. Selain itu, jika saya mencoba menggunakan Zombie Alliance, saya harus melepaskan beberapa keuntungan. Saya khawatir alih-alih Sekte Bangau Abadi, aliansi zombie akan menjadi yang pertama mendapat manfaat dari ini. Itu tidak akan berhasil juga, lalu apa yang akan kita lakukan? Bai Yun Seng mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan dengan ekspresi pahit dan mengerutkan kening. Tetapi ketika dia melihat senyum Fang Yuan di sudut bibirnya, dia tercengang, sebelum bereaksi, menunjuk ke arah Fang Yuan saat dia memarahi sambil tertawa, betapa juniornya kamu, benar-benar berbohong kepada kakak laki-laki ini, memperhatikan keputusasaanku. Kamu terlihat sangat percaya diri, jelas kamu sudah punya rencana. Hahaha, Bai Tua, kamu memiliki penglihatan yang luar biasa, aku tidak bisa berbohong padamu. Fang Yuan tertawa keras, mengakuinya. Metode apa yang kamu miliki, bukankah kamu akan memberitahuku? Fang Yuan menjawab, saya sudah memberitahu Anda latar belakang masalah ini.
Sekte Bangau Abadi mengatakan saya adalah murid mereka karena mereka takut dengan campur tangan 9 sekte besar lainnya. Ini adalah kelemahan mereka, dan merupakan sesuatu yang akan saya gunakan untuk membuat terobosan. Apa yang akan kamu lakukan? Fang Yuan tidak menyembunyikannya darinya, saya sudah punya rencana untuk mengirim surat ke Spirit Affinity House, menjalin kontak pertama kami. Sebelumnya, Fang Yuan telah menanyakan tentang informasi Spirit Affinity House dari Mo Yao untuk tujuan ini. Bai Yun Seng khawatir lagi, menjalin hubungan sekarang dan hanya mengirim surat, bukankah itu sudah terlambat? 10 sekte besar bersaing satu sama lain, tetapi mereka juga bekerja sama. Mungkinkah Rumah Afinitas Roh akan menolak suratmu dan memberikannya kepada Sekte Bangau Abadi untuk mengungkapkan niat baik? Tentu saja tidak, karena surat ini sangat istimewa. Fang Yuan sangat percaya diri. Banyak kilatan inspirasi muncul di benaknya. Bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya dan cacing gu membentuk banyak ide yang berbeda. Pikiran di benaknya juga dikonsumsi dengan cepat. Pengeluaran yang begitu intens telah jauh melebihi batas kecepatan berpikir Fang Yuan sendiri. Kekuatan Gu peringkat 9 benar-benar menakutkan. Faktanya, saya bahkan belum memurnikan kebijaksanaan Gu, saya hanya menggunakan sedikit cahaya kebijaksanaannya. Fang Yuan menghela nafas kaget saat dia keluar dari lingkaran cahaya kebijaksanaan. Dia menyimpulkan dan menyempurnakan resep penyempurnaan lumpur bubur immortal Gu. Tidak seperti sebelumnya ketika dia merenungkan situasi saat ini atau perubahan di tubuhnya, menyempurnakan resep immortal Gu membutuhkan lebih banyak bidang pertimbangan. Satu set bahan penyempurnaan Gu berisi hingga puluhan ratusan bahan berbeda. Belum lagi pengelompokan dan koordinasi cacing Gu yang berbeda. Justru karena ini, keinginan di benak Fang Yuan habis dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah beberapa hari mengumpulkan kemauan, semuanya dihabiskan dalam waktu selusin napas. Hasilnya adalah kemajuan kurang dari 0,1% dalam pengurangan resep lumpur bubur Gu. Tetapi untuk mendapatkan kemajuan seperti itu, jika saya melakukan ini sendirian tanpa bantuan cahaya kebijaksanaan, saya akan membutuhkan setidaknya setengah tahun. Fang Yuan memperkirakan. Selusin waktu napas dengan imbalan waktu setengah tahun, ini menunjukkan kekuatan besar kebijaksanaan Gu. Tapi Fang Yuan tidak puas. Menyimpulkan resep Gu membutuhkan terlalu banyak bidang pertimbangan, terlalu banyak keinginannya dikonsumsi, dan terlalu cepat. Wasiat yang dia kumpulkan dalam beberapa hari dengan cepat habis dalam waktu sesingkat itu. Hasilnya, dia tidak bisa menyimpulkan lebih dari 0,1% dari resep Gu. Rencana awal Fang Yuan adalah menggunakan kebijaksanaan Gu untuk menyimpulkan resep immortal Gu, sebelum menjualnya di surga kuning harta karun untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sekarang dia mengalami masalah. Menyimpulkan resep Gu abadi membutuhkan banyak kemauan. Tapi Gu Fana menghasilkan terlalu sedikit kemauan setiap kali. Meskipun saya telah menggunakan Gu Fana ini untuk membuat surat wasiat dengan kapasitas penuh akhir-akhir ini, saya hampir mendorongnya ke batasnya. Jika saya melebihi ini, Gu Fana akan rusak, kecuali saya menggunakan kesenangan peringkat 6 di air dan Gu Gunung. Fang Yuan memikirkannya sebentar sebelum memutuskan untuk mencobanya. Dia mengonsumsi 1 butir esensi abadi anggur hijau, mengaktifkan kesenangan di air dan Gunung Gu. Swoosh! Gu abadi melayang di atas kepalanya, meledak dengan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Cahaya mengalir ke bawah, seperti sungai surgawi, menyuntikkan ke dalam pikiran Fang Yuan. Kehendak sukacita ini dihasilkan dalam skala yang begitu besar. Dibandingkan dengan peringkat 5 jalan kebijaksanaan Fana Gu, kehendak yang mereka hasilkan seperti genangan air. Sementara itu, kehendak sukacita ini dihasilkan seperti sungai besar. Seperti yang diharapkan dari Gu abadi. Fang Yuan sangat gembira. Kehendak yang gembira terus menuangkan dan menyuntikkan ke dalamnya, hanya setelah beberapa saat itu berhenti. Dalam pikiran Fang Yuan yang luas, sepertiganya dipenuhi dengan kemauan yang gembira. Kehendak khusus berwarna emas, tampak seperti pasir. Kehendak yang menyenangkan berwarna kuning cerah. Artinya, selama saya mengaktifkan kesenangan di air dan Gunung Gu 3 kali, pikiran saya akan terisi sepenuhnya. Tidak heran pasar di surga kuning harta karun akan memiliki jalan kebijaksanaan Gu yang dapat membuat pikiran lebih luas. Fang Yuan mendapatkan pencerahan dari eksperimennya. Cacik Gu jalur kekuatan memodifikasi tubuh Gu Master.
Sebaliknya, cacing Gu jalur kebijaksanaan memodifikasi pikiran orang tersebut. Fang Yuan memasuki lingkaran cahaya kebijaksanaan sekali lagi, jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Sukacita, ini terasa terlalu enak. Seperti tidak ada batasan yang mengikatnya, semuanya jelas. Untuk masalah sulit apapun, terobosan dapat dicapai dalam sekejap. Satu-satunya perbedaan adalah, semakin sulit masalahnya, semakin banyak kemauan yang akan dikeluarkan. Sejumlah besar bahan penyempurnaan dipilih satu persatu, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya digabungkan menjadi kelompok dan diuji secepat kilat, sebelum membelahnya lagi. Fang Yuan memamerkan keterampilannya yang hebat, dia merasa tidak ada masalah di dunia ini yang bisa mengganggunya. Perasaan ini luar biasa, hanya sampai semua keinginan gembira dihabiskan, Fang Yuan meninggalkan cahaya kebijaksanaan dengan enggan, dia merasa bahwa hanya selusin napas waktu telah berlalu sejak saat itu. Namun pada kenyataannya, 7 menit sudah berlalu. Engah. Fang Yuan menghela nafas udara keruh, dia menggelengkan kepalanya. Setelah meninggalkan cahaya kebijaksanaan, dia segera kembali ke dirinya yang dulu, dia masih zombie dengan kemampuan kognitif yang lambat. Perbedaan besar terasa seperti jatuh dari surga ke neraka. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan emosinya saat dia memeriksa hasil kerjanya. Kemajuan pengurangan lumpur bubur resep Immortal Gu meningkat 1%. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini adalah kemajuan besar. Fang Yuan mengangguk, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya lagi. Dia diam-diam meninggalkan gua bawah tanah, pergi ke istana Gunung Danghun. Adik laki-laki, bagaimana situasinya? Bai Yun Seng telah menunggu di dalam istana selama beberapa waktu, dia dengan cepat bertanya pada Fang Yuan dengan prihatin. Dia tertutup debu dan pasir, dia baru saja kembali setelah memeriksa area barat tanah yang diberkati Hu Immortal. Duduklah. Fang Yuan melambai kepadanya, mengambil beberapa langkah besar ke kursi utama dan duduk. Bai Yun Seng memandang Fang Yuan dengan tatapan penasaran setelah memilih kursi yang paling dekat dengannya. Dia tahu bahwa Fang Yuan menggunakan kebijaksanaan Gu untuk menyimpulkan resep Gu abadi. Belum lama ini, dia telah mengikuti Fang Yuan ke gua bawah tanah, dan telah melihat kebijaksanaan Gu dari jauh, dia akhirnya memperoleh umur Gu dari Fang Yuan beberapa waktu lalu, dia memiliki umur terbatas dan tidak berani mendekati cacing Gu legendaris ini. Fang Yuan bersandar pada balok batu seperti kursi, kakinya terbuka dan sepasang tangannya diletakkan di kakinya. Satu pasang disilangkan di atas perutnya, sementara sepasang lainnya berada di pegangan kursi. Pasangan terakhir disilangkan di dadanya, dia duduk dengan postur yang megah, seperti gunung yang tidak bergerak, dia diam dan diam, seperti patung raksasa. Dia menghela nafas, berkata, Mortal Gu tidak efisien untuk digunakan. Saya mencoba menggunakan jalur kebijaksanaan Immortal Gu di Light in Water and Mountain. Sungai kemauan gembira yang dihasilkannya, di bawah cahaya kebijaksanaan, memungkinkan pengurangan resep Gu saya berkembang 1%. Bai Yun Seng mendengar ini dan berdiri dari kursinya dengan penuh semangat, dia menunjukkan kegembiraan yang nyata di wajahnya, 1%. Seperti yang diharapkan dari kebijaksanaan peringkat 9 Gu. Artinya, jika kita menggunakannya 100 kali, kita akan dapat menyimpulkan resep Immortal Gu. Dengan resep Gu abadi ini, kita dapat menjualnya di surga kuning harta karun, ini adalah peti harta karun besar yang dapat memberi kita keuntungan tanpa akhir. Pada saat itu, kita akan memiliki aliran batu esensi abadi yang tak henti-hentinya. Untuk berpikir, bahwa setelah menjadi zombie, adik laki-laki benar-benar dapat menerima manfaat seperti itu. Hari-hari ini, Bai Yun Seng mengkhawatirkan sumber daya kultivasi. Dia menemukan bahwa setelah menjadi Gu Immortal, dia membutuhkan lebih banyak sumber daya kultivasi. Ketika Gu Master berkultivasi, mereka memelihara bukaan mereka, ketika Gu Abadi berkultivasi, mereka memelihara bukaan abadi mereka. Ada banyak cara berbeda untuk memelihara bukaan abadi. Tapi tujuan utamanya sama, yaitu membuat dunia kecil aperture abadi lebih bersemangat dan beragam. Menanam lebih banyak varietas tanaman di lubang abadi, membawa lebih banyak hewan, meningkatkan siklus hidup dan membangun rantai makanan yang tepat, memelihara dan memberi makan lebih banyak varietas kelompok cacing Gu. Semakin makmur bukaan abadi, semakin besar kekuatan hidup yang dimilikinya, dan esensi abadi yang lebih cepat akan dihasilkan di bukaan abadi.
Ini adalah jalur kultivasi Gu Immortals, ini adalah cara mereka untuk meningkatkan. Jadi, di surga kuning harta karun, tidak hanya cacing Gu dan resep Gu yang dijual, ada juga penjualan kelompok binatang, vegetasi, batu misterius, air berharga, dan sebagainya. Melihat ekspresi bersemangat Bai Yunseng, Fang Yuan mengangguk puas, tampaknya metode saya meminta Anda untuk memeriksa tanah yang diberkati Gu Immortal dan menjadi akrab dengan jalur kultivasi Gu Immortal sangat efektif. Anda akhirnya menyadari pentingnya sumber daya kultivasi. Tapi sayangnya, meskipun menjual resep Immortal Gu adalah perdagangan yang sangat menguntungkan, kami untuk sementara tidak dapat terlibat dalam itu. Ah, mengapa demikian? Bai Yunseng bingung. Karena investasinya terlalu besar. Fang Yuan menghela nafas, untuk mendapatkan sesuatu dari nol, untuk menyimpulkan resep Gu abadi peringkat 6, jumlah esensi abadi anggur hijau yang perlu kita keluarkan setidaknya lebih dari 100. Adik laki-laki, bukankah kamu menyimpulkan 1% dari resep Gu abadi ini? Itu karena yang saya simpulkan adalah resep sisa-sisa Immortal Gu lumpur bubur. Sudah kubilangi sebelumnya saya telah terlibat dalam perdagangan lumpur bubur, jadi saya memperoleh banyak resep sisa-sisa Immortal Gu lumpur bubur. Tetapi setelah saya menyusun resep sisa-sisa ini, saya hanya mendapatkan resep sisa 60% ini. Fang Yuan menjawab. Bai Yunseng tidak bodoh, dia segera mengerti kata-kata Fang Yuan. Dengan cahaya kebijaksanaan, tidak ada masalah yang bisa merepotkan Fang Yuan. Dalam keadaan normal, jika dia mengalami kesulitan saat menyimpulkan resep Gu, itu akan sulit untuk diselesaikan. Jika dia beruntung dan memiliki ledakan inspirasi, dia akan dapat memikirkan solusi. Tetapi jika dia tidak beruntung dan tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dia akan terjebak di sana selama bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Tanpa membuat kemajuan apapun. Tetapi dengan kebijaksanaan Gu, Fang Yuan tidak menghadapi kesulitan saat menyimpulkan resep Gu. Bahkan jika Fang Yuan menghadapi masalah yang tidak dapat dia selesaikan karena fondasinya, dia hanya perlu berpikir lebih banyak. Menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk berpikir, dia hanya perlu mengkonsumsi lebih banyak kehendak untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan cara ini, resep Immortal Gu lebih mudah disimpulkan ke bagian selanjutnya. Resep sisa 60% berarti sudah memiliki arah umum, ini dapat memungkinkan Fang Yuan untuk mengesampingkan sejumlah besar elemen penyempurnaan Gu. Atas dasar ini, dia maju 1% dari potongan. Artinya, jika dia memulai dari nol, dari awal, dan menyimpulkan resepnya dari nol, itu akan sangat sulit, dia bahkan tidak akan mencapai 1%. Fang Yuan melanjutkan, saya hanya memiliki 18 manik-manik esensi abadi anggur hijau, sementara Anda memiliki 26. Tanah yang diberkati Hu Immortal hanya memiliki 64 manik-manik esensi abadi Bai Hu. Tapi Anda dan roh tanah Hu Immortal tidak bisa berada di bawah lingkaran cahaya kebijaksanaan. Bahkan jika saya meminjamkan kesenangan dalam air dan gunung Immortal Gu kepada Anda, keinginan gembira yang Anda ciptakan tidak dapat digunakan oleh saya. Pada titik ini, resep sisa-sisa lumpur bubur adalah yang paling menjanjikan, tetapi juga membutuhkan sekitar 40 manik-manik esensi abadi dari kami. Jangan lupa bahwa kita tidak aman sekarang. Gu Immortals dan Immortal Krensek Northern Plains akan menemukan masalah dengan kita. Apalagi jika kebijaksanaan Gu terungkap, saya khawatir setiap Gu Immortal di 5 wilayah akan menyerang kami dengan niat membunuh. Ya, investasinya terlalu besar, dan kita juga perlu melestarikan beberapa esensi abadi anggur hijau sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga dari musuh dan kecelakaan. Bai Yunseng mengangguk, dia menghela nafas dalam-dalam dan melihat ke tanah, dia menerima fakta ini dengan kecewa. Tapi segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya, saya punya ide. Adik laki-laki, saya ingat Anda memberitahu saya tentang masalah dengan roh tanah Langya. Guru memberitahumu tentang rahasia 88 gedung yang sejati, jadi ketika kamu meminta bantuan dari roh tanah Langya, kamu mengatakan kamu menyimpulkannya sendiri. Itu menyebabkan roh tanah Langya menganggap kamu adalah jalan kebijaksanaan Gu Master, dan itu ingin bekerja denganmu untuk menyempurnakan resep Gu. Aduh. Fang Yuan berpura-pura tersentak dalam kesadaran, dia menunjukkan ekspresi bersemangat yang tepat di wajahnya, ada hal seperti itu,
setelah menjadi zombie, otakku sangat tidak berguna, aku tidak memikirkan ini. Baitua, Anda benar, resep sisa terbaik yang saya miliki saat ini adalah resep lumpur bubur 60% Immortal Gu. Pasti ada banyak resep sisa di tangan roh tanah Langya. Dia mungkin memiliki resep sisa dengan tingkat penyelesaian yang jauh lebih tinggi. Adik laki-laki, kamu akrab dengan roh tanah Langya, dan kamu juga tahu metode untuk memasuki tanah yang diberkati Langya, kita benar-benar dapat bekerja sama dengan roh tanah Langya. Bai Yun Seng memikirkan rencana luar biasa ini dan tertawa keras dan sepenuh hati. Bersambung.